الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jadi kita langsung naik ke pembahasan hal-hal yang membatalkan wudu. Ini kayaknya ngajinya kayak di Al-Iman mawon apa nggih? Yang dibaca itu matannya, tapi penjelasan dari syarah. Jadi enggak terlalu kelamaan. Jadi yang dibaca itu matan takribnya, adapun penjelasannya diambil dari syarahnya. Karena setiap bab langsung dibaca syarahnya lama. Nanti kita akan membahas bab puasa juga. Kalau sudah bab selesai ubudiyah, langsung naik ke bab puasa. Karena sebentar lagi Ramadan. Sebelum Ramadan tiba, sudah dipelajari bab puasa sampai dengan selesai, kemudian bab zakat juga nanti dibahas juga. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i ing dalam nerangake perkara kang batalake wudu. Al musammati kang dinamakan aidon halih malih bi asbabil hadas, kelawan sebab-sebabe hadas. Walladzi utawi perkara yungkidu kang batalake apa alladzi ayyubtilu, tegese batalake apa alladzi alwudu'a ing wudu iku khamsatu asya'a, ana 5 pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah suwijine khamsatu asya' iku ma perkara kharaja kang metu apa ma min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro, jalan depan, jalan belakang. Wasani utai kang nomor loro iku an-naumu tidur ala wairi hayatil mutamakkini ing atase sakliyane keadaan kang netep. Wasalisu utai kang nomor 3 iku zawalul akli, hilang akale. Bisukrin sebab mabuk, almarodin atau sebab sakit. Warabi'u utawi kang nomor 4 iku lamsur rajuli, menyentuhnya laki-laki, almar'ata ing wong wedok, al ajnabiyata kang ajnabiyah, bukan mahram. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku masu farjil adamiyyi, menyentuh farjine anak Adam. Wa masih halaqati duburihi, lan menyentuh bunder-bundere dubure anak Adam. Ada 5 hal, ada 5 perkara yang membuat wudu itu batal. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari jalan depan, jalan belakang. Baik itu yang terbiasa keluar maupun jarang terjadi. Seperti misalkan keluar darah. Darah itu enggak terbiasa.
Yang terbiasa kalau jalan depan ya namanya air seni. Kalau dari belakang ya tinja. Itu yang normal. Tapi yang ada yang tidak terbiasa keluar, seperti darah. Tahu-tahu keluar darah dari jalan 1 atau jalan 2. Jalur kencing, jalur berak. Atau kadang-kadang ada cacing yang keluar dari situ, itu juga membatalkan. Ada sesuatu yang keluar dari situ yang tidak membatalkan, yaitu keluarnya mani. Ketika seseorang mengeluarkan air mani, itu tidak batal wudunya. Misalkan duduk sambil ketiduran, tahu-tahu ngimpi basah. Yang penting tidurnya sambil duduk, itu nanti wudunya nggak batal, tetapi dia wajib mandi. Wudunya nggak batal, cuman wajib mandi. Ya. Ada lagi yang misalkan ada orang itu terlahir dari kecil sudah keadaan banci. Kemarin kita di Aliman itu ada murid itu banci. Semasa sekolah dia posisinya perempuan. Selesai sekolah jadi laki-laki. Sekarang sudah punya anak, katanya nggak tahu anak siapa. Apa anak asli, apa anak kupon. Jadi pas lagi sekolah itu namanya perempuan. Orangnya juga perempuan. Selesai sekolah berubah jadi laki-laki. Kalau orang itu bancinya banci muskil. Muskil itu sejak lahir punya 2 kelamin. Kedua-duanya berfungsi, kedua-duanya aktif. Dia itu nanti batal wudu kalau dari kedua kemaluan tadi sudah mengeluarkan sesuatu. Dari kelamin laki-lakinya mengeluarkan sesuatu, yang dari perempuan juga mengeluarkan sesuatu, baru batal wudu. Kalau baru salah satu, belum batal wudu. Ini kalau bancinya banci muskil. Kalau banci biasa, biasanya salah satu yang aktif. Misalkan ada orang punya 2 kelamin, yang aktif yang laki-laki, berarti dia dihukumi laki-laki. Ada banci yang aktif yang bagian perempuan, yang lakinya nggak aktif. Itu berarti kalau satu sudah kencing, ya berarti ya batal wudu. Ini yang muskil, ada orang punya 2 kelamin, kedua-duanya aktif. Nanti dia bisa punya istri dan dia punya suami. Batal wudu kalau dua-duanya sudah mengeluarkan kencing. Yang kemaluan laki kencing, yang kemaluan perempuan juga kencing, baru batal wudu. Kalau banci muskil dia hanya sekedar punya istri saja, belum wajib mandi. Dia harus punya istri, ya punya suami. Jadi bal ngumpuli istri, dikumpuli sama suaminya. Itu kalau banci muskil, kalau ada. Jadi biasanya itu banci itu ya salah satu yang aktif. Enten, nate ngertos yang banci. Jarang, tapi ada. Itu yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Baik itu keluarnya terbiasa maupun jarang. Yang kedua, tidur. Tidurnya tidak menetap di bumi dengan pantatnya. Kalau dia tidur sambil duduk dan duduknya diam, walaupun tidurnya lama, itu tidak batal wudu. Jadi kalau tidurnya selain duduk, langsung batal wudu. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Akalnya hilang. Sebab mabuk atau sebab sakit atau sebab gila, sebab ayan, kemudian nggak sadarkan diri, langsung batal wudu.
Yang nomor 4, seorang laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah yang bukan mahram. Lames ini menyentuh kulit dengan kulit, tangan dengan kulit perempuan. Artinya di tubuh kita ada kulit yang tidak ada penghalangnya, kok menyentuh kulitnya perempuan ajnabiyah, batal wudunya. Di sini yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Kalau mahram tidak batal. Walaupun itu wanita ajnabiyah sudah meninggal dunia. Ada jenazah perempuan ajnabiyah, kemudian kita nyenggol kulitnya, kita yang batal. Kalau mayitnya sudah diwuduni apa ya batal? Enggak. Kalau mayit itu enggak ada istilah batal. Mayit perempuan disenggol laki-laki, mayit laki-laki disenggol perempuan, enggak batal. Yang batal yang hidup. Kemudian tanpa ada penghalangnya. Tapi kalau itu mahram, baik mahram sebab nasab, mahram sebab persusuan, mahram sebab pernikahan, itu tidak membatalkan wudu. Yang nomor 5, menyentuh farjinya anak Adam menggunakan bagian telapak tangan yang bagian dalam. Di sini yang dihitung dalam maksudnya ketika telapak tangan digabungkan menjadi satu, itu tertutup nggak kelihatan, itu namanya bagian dalam. Yang nggak kelihatan namanya bagian dalam. Termasuk bagian dalam ujung-ujung jari termasuk bagian dalam. Kalau pinggir-pinggir nggak termasuk. Kalau nyentuh kemaluan pakai punggungnya nggak batal. Kemudian menyentuh itu bunder-bundernya, duburnya anak Adam. Itu tempat keluarnya air seni. Bunder-bundernya itu yang bikin batal. Kalau di sekitarnya atau mohon maaf di batangnya itu tidak batal wudu, tapi sunnah wudu. Di sini menyentuh pas bunder-bundernya. Tapi di sini menurut qaul jadid. Jadi yang membatalkan tuh yang pas bunder-bundernya itu tempat keluarnya. Baik depan maupun belakang, yang batal itu yang bagian tempat keluarnya najis itu. Itu yang membatalkan. Kalau di sekitarnya, kalau kita pegang itu sunnah wudu, tapi tidak batal wudu, hanya sekedar sunnah wudu. Itu 5 hal yang batalkan wudu. Yang ada pertanyaan monggo. Ada yang lagi mengenai tidur sambil duduk itu dalam pengertiannya dia terlepas dari tempat sandaran atau bagaimana? Kalau khusus dia duduk di tempat sandaran. Duduknya mau bersandaran maupun tidak sama saja. Sandaran. Yang penting pantatnya, sandaran nggak dianggap. Yang penting pantatnya itu di bumi menetap. Bisa pakai meja, bisa pakai tiang, yang penting aman nggak goyang-goyang. Nggak masalah. Biasanya kalau orang itu kurus kan kalau tidur sambil duduk goyang-goyang, geblak-geblak. Dan supaya aman, sandaran di tembok atau di meja malah aman. Baik sandaran maupun tidak sandaran, yang penting pantatnya menetap, tidak batal. Nah kalau orang sholat subuh sambil tidur, itu ada istilah ngantuk, ada istilah tidur. Kalau ngantuk itu dia merem masih bisa mendengarkan bacaan imam, sriwing-sriwing, itu tidak batal, itu namanya makruh. Jadi kalau sudah ketiduran kemudian tahu-tahu melangkah ke depan 1 langkah, itu batal wudu, karena dia sudah hilang blas, sudah nggak dengar sama sekali, kemudian tahu-tahu goyang, kemudian melangkah ke depan,
bangun gara-gara kaget, itu sudah batal. Jadi kalau sedang ngantuk berat, itu masih sah. Berarti batal dua-duanya, wudunya, sholatnya. Ye, ya batal wudunya langsung otomatis batal sholatnya. Ye. Ada lagi yang lain? Kemudian ada lagi itu tadi yang mengeluarkan mani, kemudian nggak batal, tapi itu dalam wudunya. Kemudian kalau mau sholat, berarti nggak membatalkan, kemudian harus mandi. Berarti boleh sholat kan nggak itu sebelum mandi? Jadi orang yang tidurnya menetap tadi kan nggak batal. Kemudian dia tahu-tahu mimpi basah. Itu wudunya nggak batal, tapi wajib mandi. Ya nanti sebelum dia sholat ya mandi dulu. Kalau dia nanti pas mandi tidak menyentuh kemaluan kan tetap tidak batal wudu. Habis mandi selesai langsung pakai pakaian langsung sholat. Wudunya nggak batal, hanya wajib mandi. Jadi yang ada 3 jenis cairan yang keluar dari kemaluan, yang 2 najis, yang 1 tidak. Yang 2 itu namanya ada istilah wadi, ada madi. Wadi itu biasanya keluar cairan gara-gara kerja keras. Siangnya kerja terlalu keras, terlalu berat, tidur tahu-tahu basah. Itu najis, itu namanya wadi. Kalau madi itu ketika seseorang agak naik syahwatnya, kemudian keluar cairan, itu namanya madi, itu najis juga. Najis, tapi nggak wajib mandi. Nah yang ketiga namanya mani. Mani itu ada sifat-sifat tersendiri. Itu tidak najis, cuman wajib mandi. Misalkan ngelus-ngelus tembok, kemudian syahwat, nanti keluar cairan, itu madi namanya. Membayangkan siapa, kemudian syahwat, itu madi. Najis tapi tidak wajib mandi. Entah ya? Sekarang hukumnya menyentuh kemaluan tapi selain kemaluan anak Adam. Kita punya sapi, nyentuh kemaluan sapi, nyentuh kemaluan ayam, bagaimana? Nyentuh kemaluan kambing, apakah batal wudu kita? Rewon. Yang membatalkan itu ketika kita menyentuh kemaluan manusia, baik manusia masih kecil maupun sudah dewasa, hukumnya sama. Menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Nyeboi anak-anak akhirnya menyentuh kemaluan, itu ya batal wudu. Tetapi kemaluan hewan ternak kalau kita sentuh dengan menggunakan telapak tangan tidak membatalkan wudu. Yang batal hanya kemaluan manusia atau anak Adam. Jadi kalau kita nyeboi ayam tidak batal. Itu termasuk kategori najis deh. Ya bisa najis, cuman kan nanti tidak batal wudu. Jadi beda. Kalau kita sudah wudu, badan kita terkena najis, itu nggak batal wudunya, nggak batal wudu. Misalkan tahu-tahu dikencingi kucing, diberai cicak, kita sudah wudu nggak batal, karena kita ada najisnya, nanti tidak masuk keabsahan dalam sholat. Karena diantara syarat sah sholat harus suci dari najis, baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Wudu nggak batal. Enten boleh? Ada yang bertanya? Kalau menyentuh perempuan yang mahram itu tidak membatalkan wudu.
Mahram itu ada mahram sebab nasab, ada mahram sebab persusuan, ada mahram sebab pernikahan. Sebab nasab ya diantaranya orang tua, bapak ibu, kakak beradik, keponakan, paman, bibi, itu semuanya mahram. Adapun sepupu sudah nggak mahram lagi, anaknya paman, anaknya bibi itu nggak mahram lagi. Kemudian termasuk mahram anak tiri. Anak tiri tapi yang sudah dikumpuli itu ibunya. Contohnya pribun anak tiri ini. Dari istri atau dari suami ya? Misalkan seorang suami ditinggal mati istrinya, dia nikah lagi dapat janda, janda punya anak satu. Nah, ketika menikahi seorang janda itu anak namanya anak tiri. Kemudian itu anak perempuan juga dan sudah dewasa. Ketika si laki-laki sudah menikahi itu perempuan dan sudah terjadi perkumpulan di kamar atau sudah terjadi hubungan suami istri, nanti itu anak sudah menjadi mahramnya si laki-laki tadi. Langsung jadi mahram. Itu namanya robibah anak tiri. Mahram. Kalau ibunya baru diakad nikah, belum diapa-apakan, terus diceraikan, pindah kepada anaknya karena naksir anaknya. Anaknya pun mau, boleh. Itu belum jadi mahram karena belum diapa-apakan. Jadi syarat terikat kemahromannya kalau ibunya sudah diapa-apakan. Sebelum diapa-apakan, sebelum terjadi hubungan suami istri, sudah terjadi hubungan, nanti langsung melekat jadi anak tiri jadi mahram. Yeah. Misal suami istri sudah sama-sama berwudu, itu kalau dia tidak sengaja bersentuhan, sama-sama pakai jaket, batal nggak? Kalau ada penghalangnya nggak batal. Ya yang kontak langsung ya. Kontak langsung. Kulit dengan kulit, pokoknya kontak langsung tanpa ada penghalang. Jadi ketika ada penghalangnya, bajunya itu nggak batal. Nggak batal. Tapi kalau sendiri keluar batal. Nggak batal. Itu kalau mahram ya kan? Kalau mahram nggak batal. Mahram ya. Jadi kalau sama anak kan pasti nggak batal. Ketika dengan orang lain pun, ketika sama-sama ada pembatasnya nggak batal. Nggak batal. Yeah. Yang penting ada penghalang, nggak kontak langsung lah bahasa. Yeah. Kalau dari pernikahan itu mertua itu langsung jadi mahram selamanya. Kalau ipar itu enggak mahram, ipar itu enggak mahram. Adiknya istri kita, kakaknya istri kita, itu nanti kalau istri kita sudah kita ceraikan atau itu istri kita sudah mati, pindah kepada adiknya boleh dinikah. Oke. Tapi tidak boleh disatukan antara kakak adik, disatukan nikah sekali dua kakak adik tidak boleh, haram. Tapi ada datanya dari sini dua, tiga orang ini asli. Oh. Iya. Hukumnya haram. Kalau dia tidak tahu nanti namanya wati subhat. Wati subhat itu perkumpulan yang subhat. Tetap anaknya nasabnya ke bapaknya. Tetap anak ke nasabnya ke bapaknya. Cuman hukumnya haram. Setelah dia dikasih tahu ya harus diceraikan satunya. Karena haram, tidak sah. Mungkin dulunya nggak ngerti mungkin. Atau biasanya
ada hilah, ada nipunya biasanya. Kalau dikasih tahu mesti semua orang ngerti, enggak boleh ini. Enggak boleh mengumpulkan kerabat. Beda kalau anak hasil zina itu nanti nasab ke ibunya. Itu bukan bapaknya. Belum menikah sudah hamil duluan. Itu nanti ketika lahir itu bukan bapaknya. Nasab anak ke ibunya. Yang menikahkan nanti ketika dewasa ya wali hakim. Ketika nanti sing laki-laki ini mati, ini nggak bisa mewarisi karena bukan bapaknya, itu orang lain. Bapak statusnya di dalam kakak bapaknya. Kakak dalam kakak status bapaknya. Tapi karena ini anak kan lahir atau anak dalam kandungan ibunya itu di luar nikah. Itu nggak punya nasab ke bapak, nasabnya ke ibunya. Secara hukum dunia ya tetap binti fulan, tapi secara hukum agama ini bukan bapaknya. Walaupun itu di tes DNA bahwa itu benar-benar dari bapaknya itu benar-benar ininya. Mungkin dari DNA-nya itu nggak boleh. Karena kan tetap darah dia. Cuma permasalahannya ini lahirnya di luar hamil di luar nikah. Tetap anak dia secara hukum duniawi. Darahnya darah dia. Tapi secara agama itu kan hamil di luar nikah. Sebelum halal sudah diapa-apakan. Itu nanti nasabnya ke ibunya. Secara agama nasab ke ibunya, enggak ke bapaknya. Kalau secara hukum negara mungkin tetap anaknya. Ketika dia sekolah atau apa tetap binti fulan. Tapi nanti ketika dia menikah, nanti yang nikahkan wali hakim. Kalau nanti dia mati, ini bapak enggak mewarisi. Secara hukum pewarisan, yang masih dapat kan bapak ibu masih dapat, suami istri masih dapat, anak-anak masih dapat. Enggak bisa enggak dapat. Ini gara-gara bukan bapaknya, ketika ini anak mati punya harta banyak, ini bapak enggak dapat warisan. Kalau sebaliknya, bapaknya mati meninggalkan harta banyak, ini anak enggak dapat warisan. Nah, bukan anak. Jadi ke sana larinya, ke pewarisan atau ke pernikahannya. Nanti ini wali hakim yang menikahkan dia. Oh, ngeten nggih. Berarti ijab qabul ketika perempuan sedang hamil. Sah atau tidak? Nanti dicari dulu jawabannya. Belum. Nanti cari dulu jawabannya. Ada yang katanya harus nunggu lahiran dulu. Itu sudah ada bahasa saya, cuman belum kita tahqiq lagi. Ini kita cari ibaratnya. Ada yang lain? Pertanyaan yang Kalau setelah lahir itu biasanya ada yang ijab kabulkan lagi. Itu hukumnya gimana? Anaknya. Berarti setelah itu ijab kabul lagi, nikah ulang. Untuk menghalalkan. Jadi pas posisi hamil sudah diangkati. Ya, nanti setelah anak itu lahir, itu angkoti lagi. Hukumnya masih sama dengan yang ini tadi. Ketika ini jawaban sudah ketemu, nanti kita nyambung ke sana ya. Nanti sama, ditangguhkan dulu. Kan tadi pertanyaannya, ada perempuan hamil di luar nikah, diijab kabulkan semasa masih hamil, bagaimana hukumnya? Nanti yang di situ setelah melahirkan diijabkan lagi. Ini masih sama kaitannya. Nanti jawabannya ditangguhkan dulu. Dicari dulu ibaratnya, ditahqiq dulu. Tetap anaknya tetap hasil zina. Satu tetap anak hasil zina, bukan nasab ke bapaknya, nasab ke ibunya. Tetap nggak bisa jadi wali nikah. Wali nikahnya dari hakim. Ini dicari, ini di jilid 3 kayaknya.
Nggih, enten mulai. Kemudian nanti ketika di sana itu kan apa namanya dia berjubel-jubel, kemudian gimana solusinya supaya istrinya nggak hilang. Jadi ada ibarat di Fathul Mu'in itu, kalau kita melaksanakan sebuah ibadah kemudian diperselisihkan mengenai keabsahannya, maka hukum ibadah kita tidak sah. Kecuali kalau kita mengikuti pendapat ulama yang lain. Misalkan kayak tadi kan dalam mazhab Syafi'i di Indonesia, kalau kita nyentuh istri kan batal wudunya. Kemudian setelah kita nyentuh istri kok kita nggak batal wudu, tetap sholat, itu ibadah kita nggak sah. Tapi dalam mazhab lain menyentuh istri itu nggak batal, seperti mazhab Imam Malik. Aula mastumun nisa itu dimaknai bukan sekedar nyentuh. Kalau mazhab Maliki itu di situ maknanya adalah jima. Kalau sudah terjadi hubungan intim dengan istri baru batal wudu. Ketika kita ke Mekah sana kan berjubel-jubel, perempuan laki-laki kan saling bersenggolan atau saling berdekatan. Tidak mungkin bisa dihindari. Maka sementara waktu ketika kita di sana, kita ngikut pendapat sana. Nanti kalau nggak digandeng hilang istrinya. Ikut pendapat, tidak harus. Ketika kita sudah ke sana pindah madhab. Pindah madhab karena darurat. Artinya sementara tidak batal. Kalau sudah pulang ke sini lagi ya kembali ke madhab kita. Bisa. Kalau pas di sana sudah pindah madhab. Jangan sini istrinya, sini orang lain. Dalam keadaan darurat. Kayak misalkan di tempat kita zakat fitrah harus pakai makanan pokok. Tidak mencukupi kalau pakai nominal. Nah, kalau kita zakat fitrah pakai nominal itu tidak sah. Tapi kalau kita ini ngikut pendapat lain, kita ngerti dalilnya, kita ngikut pendapat lain karena darurat, tidak apa-apa. Pendapat Hanafi boleh menggunakan mata uang. Jadi kalau bisa ikut pendapat mazhab Syafi'i saja. Tapi kalau di sebuah kampung agak susah dirubah, sudah berjalan sekian tahun pakai mata uang, sebagian pakai beras, sebagian pakai mata uang, susah dirubah, ya sudah kita fatwakan tidak apa-apa. Yang penting kita ada yang diikuti. Bukan ngamalkan tapi nggak ada yang diikuti, nggak sah. Harus dikasih tahu ini yang pakai mata uang pakai mazhab Hanafi, yang pakai makanan pokok pakai mazhab Syafi'i. Biar orang-orang tahu ini kami ngamalkan mazhab Hanafi. Kalau dia nggak ngerti ya nggak sah. Saya ini boleh apa enggak nih pakai mata uang? Nggak ngerti hukumnya nggak sah. Harus diulangi. Wallahu a'lam. Enten boleh? Ini agak menyimpang dari yang diterangkan tadi mengenai sholat. Sholat, misalnya ada orang sholat, baik itu dia tadi menjadi makmum maupun sendirian. Kemudian ada orang yang datang belakangan, kemudian dia itu ngasih kode megang pundaknya. Itu berarti yang di belakang kan niatnya jadi makmum. Kemudian yang dipegang itu gimana Pak? Apa dia tetap melakukan yang tadinya itu atau berubah daripada niat? Kalau ada orang sholat sendirian atau dia masbuk lah, dia sudah berjamaah tapi dia masbuk, setelah imam salam dia nambah rakaat, sedangkan kurang 2 rakaat dia nambah rakaat. Datang orang berikutnya bermakmum dengan dia. Nanti si makmum dia harus niat makmuman.
Niatnya yang penting di tengah-tengah dia sholat dia niat makmuman. Nepuk pundaknya orang di depannya supaya ngimami. Nanti yang ditepuk pundaknya itu kan dia sudah jamaah dengan orang yang di sini. Ya dia bisa juga niat imaman juga bisa. Dalam hati langsung dirubah saya niat jadi imam, tidak apa-apa. Kalau kan ada juga itu yang selain dia tadi menjadi makmum, ada yang sholat sendirian tanpa imam, kemudian ada yang datang pengen jadi. Kalau si imam tadi sholat sendirian bukan karena masbuk, kemudian dia merubah niat saya niat jadi imam, dapat pahala jamaah. Kalau dia nggak niat jadi imam, dia nggak dapat pahala jamaah. Sholatnya sah, si makmum dapat jamaah tapi imamnya tidak. Karena dalam sholat berjamaah itu hukumannya kan sunnah niat imaman, sunnah niat makmuman. Tapi kalau nggak diniatkan nggak dapat pahala jamaah. Niatnya di tengah-tengah sholat boleh. Yang penting belum assalamualaikum warahmatullah. Masih bisa disusulkan niat makmuman, niat imaman. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan itu fardu ain sholat Jumat dengan berjamaah. Ada orang wajib Jumatan, dia laki-laki, balik, berakal, bertempat tinggal asli, orang merdeka, dia wajib Jumatan. Kalau dia nggak mau Jumatan malah sholat zuhur, itu enggak sah sholat zuhurnya. Karena hukumnya fardu ain. Kalau sholat berjamaah itu ada khilafiyah hukumnya. Yang pendapat yang kuat hukumnya sunnah muakkad. Pendapat yang lain wajib. Tapi kalau Jumatan fardu ain. Makanya di dalam niat berjamaah ketika sholat Jumat harus ketika takbiratul ihram. Niat imaman, niat makmuman. Kemudian dalam sholat Jumat itu yang wajib dikerjakan dengan berjamaah hanya yang 1 rakaat. Semua rakaat kedua kok ada terjadi sesuatu, imamnya batal atau bagaimana? Makmum semuanya mufaroqah, hukumnya sah. Yang penting dalam rakaat pertama sudah berjamaah semuanya. Jadi rakaat yang pertama yang fardu ain harus dengan berjamaah. Misalkan terjadi rakaat kedua imamnya tahu-tahu pingsan. Ada ngoten niku. Rakaat kedua imamnya pingsan. Ya sudah, nanti semuanya niat mufaroqah menyelesaikan masing-masing. Hukumnya sah. Karena yang fardu ain itu hanya yang 1 rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua itu kalau terjadi sesuatu hal boleh dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam rakaat pertama imamnya kok semaput, ini semuanya batal. Karena tidak bisa disusulkan. Kalau sholat berjamaah imamnya batal, dia mundur ganti yang makmum. Mau maju sedikit untuk ngimami gantikan si imam. Bisa kalau sholat jamaah. Kalau sholat Jumat di rakaat pertama kok batal imamnya, semua batal. Karena imaman nggak bisa disusulkan, harus niat ketika takbiratul ihram. Agak beda hukumnya dengan sholat 5 waktu. Solusinya di mana itu? Nomor ini. Ketika sholat Jumat baru pertengahan rakaat pertama, imamnya bisa. Solusinya? Semuanya batal. Nanti ini kan pingsan ya. Kalau dia pingsan nanti ada beberapa orang yang nolong dia, dibawa ke rumah sakit atau bagaimana. Nanti 4-5 orang yang bawa itu dianggap udzur. Ngurus orang sakit dianggap udzur, nanti dia ganti dengan sholat zuhur. Nanti yang lain ngimami, yang bisa ngimami. Dari awal. Itu kalau rakaat pertama. Kalau rakaat kedua aman, langsung selesaikan masing-masing. Ya, biarkan dulu. Sholat Jumat misalnya, dia ketinggalan rakaat pertama, kemudian dia ikut, itu gimana hukumnya? Dia masuk masjid, sudah Jumatan sudah dimulai, imam bangkit rakaat kedua. Itu masih dapat. Jadi minimal 1 rakaat sempurna dia dapat, itu dia dianggap sah Jumatannya. Yang penting 1 rakaat sempurna. Tetapi kalau datang ke masjid imam sudah tahiyat akhir,
Ya nanti dia niat Jumatan, usolli fardul Jumati, tapi nanti disempurnakan zuhur 4 rakaat. Nggih. Karena enggak dapat 1 rakaat sama sekali. Atau masuk masjid imam sudah sami Allah liman hamidah rakaat kedua. Enggak dapat rakaat dia. Nanti dia ngikut sholat jamaah di situ, niatnya niat sholat Jumat, tapi disempurnakan 4 rakaat sholat zuhur. Hitungannya pokoknya bisa sah Jumatannya kalau dapat 1 rakaat sempurna. Jadi nanti malam terus nambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi. Beda dengan sholat 5 waktu. Masuk masjid, masbuk, sudah tahiyat akhir. Kita sudah Allahu Akbar, rampung di akbar, imam salam. Itu masih sah jamaah kita. Langsung selesaikan yang kurangnya itu. Maghrib 3, Isya 4. Yang penting imam belum salam, masih sah. Kalau sholat berjamaah. Jadi kalau sholat Jumat tidak bisa. Atau misalnya kita ketiduran. Bangun-bangun sudah mendekati habis waktu. Misalkan katakanlah subuh itu sekarang matahari keluar jam 6 misalkan. Jam 6 tepat keluar matahari. Habisnya waktu subuh jam 6. Kita sholat subuh itu hitungannya yang penting dapat 1 rakaat sempurna, itu dianggap adaan. 1 rakaat masih di dalam waktu subuh. Rakaat yang kedua sudah habis waktu. Itu masih dianggap adaan. Sholat zuhur 3:30 kurang 5. Dapat 1 rakaat adzan asar. Yang nanti dihitung adaan. Yang penting 1 rakaat sempurna. Tapi kalau nggak sempurna jadi qadha. Yang sebagian di dalam waktu, sebagian di luar waktu. Itu kalau ketiduran atau bagaimana? Nggih. Wallahu a'lam. Cekap. Awang. Yeah. Itu sebetulnya tertibnya itu Noelnya setelah takbir sebetulnya. Setelah dia takbiratul ihram baru Noel. Tertibnya begitu aslinya. Nanti berarti yang ditowel itu disuruh ngimami maksudnya. Ngimamin nanti takbirnya dikeraskan. Gitu, tapi nggak apa-apa. Bukan masalah. Kemudian kalau dia cuma 2 orang nanti berdirinya di samping imam, posisinya agak di belakang. Tidak boleh mata kaki melebihi mata kakinya imam, nggak sah. Itu kalau cuma berdua. Jadi imam dengan makmum berdampingan, cuma makmum agak di belakang, dikit. Nanti kalau 1 lagi nambah, masuk ke shop situ. Allahu Akbar di shop situ, nanti yang sini ke belakang mundur. Kalau dia nggak paham, imamnya kasih isyarat cubit, itu kan mundur. Kalau nggak paham juga, imamnya yang maju, ini yang maju ke sini. Ini kan orang paham, kan mundur nggak mundur. Nanti imamnya maju, yang di shop maju. Nah nanti gerakannya jangan sampai 3 berturut-turut. Jadi mundurnya kalau memang segini palingnya cuman 2 langkah. 2 langkah. Ragil mundur imamnya yang maju. Ya sampai shop depannya. Yang penting jangan sampai banyak gerakan.
Jadi di kode mawon ditarik ke belakang. Mundur. Insya Allah ya paham lah. Cekap menawi? Jadi mangan apa tadi? Oh, ngoten nggih. Itu mayoritas ulama kita di Jawa Barat. Itu setiap selesai sholat Jumat mesti sholat zuhur lagi. Walaupun jumlahnya banyak. Karena untuk kehati-hatian. Itu judulnya kehati-hatian. Dalam sini kitab juga ada diterangkan untuk kehati-hatian. Walaupun jumlahnya banyak, kadang-kadang itu pas khutbah kurang dari 40 orang yang mendengarkan, pada tidur. Yang wajib didengarkan itu rukun khutbah. Pertama hamdalah, kedua sholawat, ketiga wasiat takwa. Kemudian baca ayat, itu yang harus didengar oleh seluruh makmum. Adapun tausiahnya itu sunnah insot, didengarkan dan diperhatikan sunnah saja. Tapi yang wajib, yang rukunnya itu ketika imam baca Arabnya itu hamdalah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat, semua harus dengar. Pamor apa penting dengar. Dan nanti pas sudah mulai tausiah kemudian tidur semua, tidak masalah. Yang penting rukun sudah disampaikan. Karena syarat dalam khutbah adalah bahasa Arab. Adapun tausiah itu kan boleh-boleh saja dan itu enggak termasuk bagian daripada rukun. Tambahan mawon. Nanti itu untuk kehati-hatian. Jangan-jangan tadi pas mulai khutbah sudah pada tidur sehingga kurang dari 40 orang. Sehingga Jumatannya enggak sah. Nggih. Ataupun begini. Ada banyak orang, tapi banyak yang ummi. Ummi itu dalam baca Quran nggak pada fasih, Fatihah nggak pada fasih, tahiyat nggak pada fasih. Di dalam fikih itu nggak sah Jumatan di sebuah kampung kalau 40 orang tapi yang satu ummi. Yang 39 bacaannya bagus, yang satu bacaannya buruk, nggak sah Jumatan. Nah sekarang memang 100 orang, tapi yang bisa ngaji baik cuma 15 orang, yang lainnya ummi, enggak sah. Itu makanya di situ ulama-ulama kita membuat kehati-hatian, selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Tapi di Jawa Timur enggak berlaku, di Jawa Barat aja. Jumat itu nggih. Itu kehati-hatian, karena khawatir nanti ada hal-hal yang enggak mengesahkan Jumatan. Nah, karena lain. Dibahas begitu itu. Untuk kehati-hatian. Khawatirnya nanti misalkan di kauman tuh, kan nggak semua pandai baca Quran. Memang ada 40 orang, tapi nanti yang pandai cuma 20. 40 orang kurang 1, itu juga nggak sah. Apalagi banyak yang ummi, yang bacaannya enggak karuan. Seumpama. Yeah. Kalau sholat zuhur lagi, ya nggak apa-apa. Di fikih juga ada seperti itu. Kehati-hatian saja. Kayak di kauman kan nggak semuanya mustautin, itu banyak yang mukim. Santri itu kan wajib Jumatan, cuman nggak mengesahkan orang tempatan. Banyak, tapi kan santri banyak juga. Nanti orang tempatan paling nggak terlalu banyak. Santri itu orang mukim, wajib Jumatan, cuman nggak mengesahkan orang tempatan. Orang perantauan, orang yang ngekos, orang yang di penjara, orang yang di PT, itu orang mukim. Wajib Jumatan, cuman nggak mengesahkan orang penduduk asli, orang yang berdomisili asli. Jadi makanya habis sholat Jumat zuhur lagi, karena banyak pertimbangan. Cekap menawi.
Nanti pertanyaan yang nanti minggu depan kalau masih hidup. Masih ada kesempatan. Fatihah nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.